Selamat pagi dan berkah dalam anak-anakku yang terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua tetap sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun masih melalui daring. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada hari ini sekarang kita masuk pada bab 4 yang bertemakan tentang tugas-tugas gereja. Nah, dalam bab 4 ini terdiri dari beberapa subbab. Nah, pada pertemuan hari ini Pak Teo akan menjelaskan subbab pertama, yaitu gereja yang menguduskan atau liturgia. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam materi kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kudus, melalui sakramen pembaptisan Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Demikian juga melalui sakramen-sakramen yang Engkau curahkan melalui gerejamu telah menguduskan kami semua, sehingga layaklah kami memperoleh hidup abadi. Ya Allah yang Maha Kudus, kuduskanlah tempat ini, kuduskanlah kami semua yang hendak melangsungkan pertemuan pembelajaran jarak jauh pada hari ini, agar proses pembelajaran jarak jauh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan seluruh umat Allah. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, di beberapa gereja sebelum perayaan Ekaristi dimulai, imam atau lektor memberikan pengumuman bahwa orang tua diharapkan mengajak dan membantu anak-anaknya untuk menghayati liturgi secara baik. Hal tersebut dapat dimaklumi karena banyak umat yang datang ke gereja pada hari Minggu atau bahkan setiap hari sekedar memenuhi kewajibannya sebagai orang Katolik tanpa atau kurang menyelami hakikat liturgi itu sendiri. Para bapak gereja mengajarkan bahwa dalam liturgi Kristus yang bertindak kepala dan tubuh sebagai imam agung kita, dia merayakan dengan tubuhnya, yaitu gereja, baik di surga maupun di bumi. Ditegaskan pula bahwa gereja di dunia merayakan liturgi sebagai umat imani. Setiap orang bertindak menurut fungsinya masing-masing dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Orang-orang yang dibaptis menyerahkan diri mereka ke dalam kurban rohani. Para pelayan yang ditahbiskan merayakan sesuai dengan tugas yang mereka terima bagi pelayanan seluruh anggota gereja. Para uskup dan imam bertindak atas nama pribadi Kristus sebagai sang kepala. Dengan demikian, liturgi merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Nah, ajaran gereja Katolik tentang doa, keikutsertaan kaum awam dalam imamat umum dan ibadat. Imam tertinggi dan abadi Kristus Yesus bermaksud melangsungkan kesaksian dan pelayanannya melalui kaum awam juga. Maka oleh Rohnya ia tiada hentinya menghidupkan dan mendorong mereka untuk menjalankan segala karya yang abadi dan sempurna, sebab mereka yang erat-erat disatukannya dengan hidup yang dan perutusannya juga diikut sertakannya dalam tugas imamatnya untuk melaksanakan ibadat rohani, supaya Allah dimuliakan dan umat manusia diselamatkan. Oleh karena itu, para awam sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Kristus dan diurapi dengan Roh Kudus secara ajaib dipanggil dan disiapkan supaya secara makin melimpah menghasilkan buah-buah roh dalam diri mereka. Sebab semua karya, doa-doa dan usaha kerasulan mereka, hidup mereka selaku suami, istri dan dalam keluarga, jerih payah mereka sehari-hari, istirahat bagi jiwa dan badan mereka bila dijalankan dalam roh, bahkan beban-beban hidup bila ditanggung dengan sabar, menjadi korban rohani yang dengan perantaraan Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Korban itu dalam perayaan Ekaristi bersama dengan persembahan tubuh Tuhan penuh hikmat dipersembahkan kepada Bapa. Demikianlah para awam
pun juga menjadi penyembah Allah yang dimana-mana hidup dengan suci, membaktikan dunia kepada Allah. Nah, anak-anakku, liturgi merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja, di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Tentu saja, bukan hanya dengan partisipasi lahiriah, tapi yang pokok adalah hati yang ikut menghayati apa yang diungkapkan dalam doa. Kekhasan doa gereja ini merupakan sifat resminya, sebab justru karena itu Kristus bersatu dengan umat dan yang berdoa. Dengan bentuk yang resmi, doa umat menjadi doa seluruh gereja sebagai mempelai Kristus. Berdoa bersama Kristus Sang Penyelamat sekaligus tetap merupakan doa pribadi setiap anggota jemaat. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut tugas imaniah gereja. Kristus Tuhan, Imam Agung yang dipilih dari antara manusia menjadikan umat baru, kerajaan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Mereka yang dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus disucikan menjadi kediaman rohani dan imamat suci untuk sebagai orang Kristiani dengan segala perbuatan mereka mempersembahkan kurban rohani dan untuk mewartakan daya kekuatannya. Oleh sebab itu, gereja bertekun dalam doa, memuji Allah dan mempersembahkan diri sebagai kurban yang hidup, suci, berkenan kepada Allah. Gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan dengan cara khasnya, masing-masing mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Nah, arti doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Oleh sebab itu, doa-doa Kristiani biasanya berakar dari kehidupan nyata. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata ini. Dalam dialog tersebut, kita dituntut untuk lebih mendengar daripada berbicara, sebab firman Tuhan akan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Bagi umat Kristiani, dialog ini terjadi di dalam Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya jalan dan perantara kita dalam berkomunikasi dengan Allah. Perantara ini tidak mengurangi sifat dialog antar pribadi dengan Allah. Fungsi doa, peranan dan fungsi doa bagi orang Kristiani antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan, mengungkapkan cinta, kepercayaan dan harapan kita kepada Tuhan, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita, sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan dan karya kita dengan mata iman, mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolis atau merhasul. Nah, syarat dan cara doa yang baik didoakan dengan hati, berakar dan bertolak dari pengalaman hidup, diucapkan dengan rendah hati. Nah, kemudian cara-cara berdoa yang baik, berdoa secara batiniah, seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 5-6. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar, berdoa dengan cara sederhana dan jujur, seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 7. Lalu lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele. Kemudian doa resmi gereja. Orang boleh saja berdoa secara pribadi atas nama pribadi dan berdoa bersama dalam suatu kelompok atas nama kelompok. Doa-doa itu tidak mewakili seluruh gereja, tetapi doa di mana suatu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi. Doa kelompok yang resmi itu disebut ibadat atau liturgi. Hal yang pokok bukan sifat resmi atau kebersamaan, melainkan kesatuan gereja dengan Kristus dalam doa. Dengan demikian,
liturgi adalah karya Kristus, imam agung, serta tubuhnya, yaitu gereja. Oleh karena itu, liturgi tidak hanya merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa, tapi juga wahana utama untuk menghantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah mempelajari tentang ajaran gereja, tentang doa. Nah, sekarang kita masuk dalam ajaran gereja, arti dan makna sakramen. Sakramen berasal dari kata mysterion atau dari bahasa Yunani yang dijabarkan dengan kata mysterium, dan sacramentum atau dari bahasa Latin. Sakramentum dipakai untuk menjelaskan tanda dan kelihatan dari kenyataan keselamatan yang tak kelihatan yang disebut sebagai misterium. Kitab suci menyampaikan dasar pengertian sakramen sebagai misteri kasih Allah yang diterjemahkan sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia atau misteri keselamatan ini tak lain dan tak bukan adalah Kristus yang hadir di tengah-tengah kita. Sakramen merupakan hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau yang ilahi. Sakramen juga berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah. Karena sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka menerima dan memahami sakramen hendaknya ditempatkan dalam kerangka iman dan didasarkan kepada iman. Sakramen biasanya diungkapkan dengan kata-kata dan tindakan. Maka sakramen dalam gereja Katolik mengandung dua unsur hakiki, yaitu yang pertama, forma, artinya kata-kata yang menjelaskan peristiwa ilahi. Yang kedua, materia, yang artinya barang atau tindakan tertentu yang kelihatan. Sakramen adalah lambang atau simbol. Dalam hidup sehari-hari kita mengenal banyak benda atau perbuatan yang pada hakikatnya punya makna dan arti jauh lebih dalam daripada benda atau perbuatan itu sendiri. Perayaan liturgi dijalankan dengan tanda-tanda dan simbol-simbol yang artinya berakar dalam penciptaan dan budaya manusia, ditentukan dalam peristiwa perjanjian lama, dan diungkapkan secara penuh dalam pribadi dan karya Yesus. Asal-usul tanda-tanda atau simbol sakramental berasal dari ciptaan, yaitu cahaya, air, api, roti, anggur, dan minyak. Dan yang lain berasal dari kehidupan sosial yang terdiri dari mencuci, mengurapi dengan minyak, memecah roti, dan beberapa yang lainnya lagi berasal dari sejarah keselamatan dalam perjanjian lama, yaitu ritus Paskah, korban, perumpamaan tangan, dan pengudusan. Tanda-tanda itu yang bersifat normatif dan tak berubah diambil oleh Kristus dan dipakai untuk tindakan penyelamatan dan pengudusan. Sakramen-sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Jika kita memperhatikan karya Allah dalam sejarah penyelamatan, akan tampak hal-hal seperti ini. Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus orang dapat melihat, mengenal, mengalami siapa sebenarnya Allah itu. Namun Yesus sekarang sudah dimuliakan. Ia tidak kelihatan lagi. Ia hadir secara rohani di tengah kita. Melalui gerejanya ia menjadi kelihatan. Maka gereja adalah alat dan sarana penyelamatan, di mana Kristus tampak untuk menyelamatkan manusia. Gereja menjadi alat dan sarana penyelamatan justru dalam kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, tindakan, dan kata-kata yang disebut sakramen. Sakramen-sakramen adalah tangan Kristus yang menjamah kita, merangkul kita, dan menyembuhkan kita. Meskipun yang tampak di mata kita, yang bergaung di telinga kita hanya hal-hal atau tanda-tanda biasa, namun Kristuslah yang berkarya lewat tanda-tanda itu.
Dengan perantaraan para pelayannya, Kristus sungguh aktif berkarya dalam umat Allah. Sakramen-sakramen meningkatkan dan menjamin mutu hidup kita sebagai orang Kristiani. Perlu disadari bahwa sakramen-sakramen itu erat sekali hubungannya dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dalam hidup sehari-hari, orang membutuhkan bantuan, sementara kualitas dan mutu hidup manusia makin melemah. Banyak orang yang jatuh dalam dosa, banyak orang yang butuh peneguhan dan kekuatan. Pada saat itulah kita dapat mendengar suara Kristus yang bergaung di telinga kita. Aku tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berdosa lagi. Singkatnya, sakramen-sakramen adalah cara dan sarana bagi Kristus untuk menjadi tampak, dan dengan demikian dapat dialami oleh manusia dewasa ini. Sakramen-sakramen itu tidak bekerja secara otomatis. Sakramen-sakramen sebagai tanda kehadiran Kristus menantikan sikap pribadi dari manusia. Sikap batin itu ialah iman dan kehendak baik. Perayaan sakramen adalah suatu pertemuan antara Kristus dan manusia. Oleh karena itu, meski tidak sama tingkatnya, peran manusia sangat penting. Walaupun Kristus Maha Kuasa, Ia tidak akan menyelamatkan orang yang memang tidak mau diselamatkan atau yang tidak percaya dengan Kristus. Pembagian sakramen-sakramen menurut Gereja Katolik. Nah, sakramen-sakramen dibagi menjadi dua. Yang pertama, sakramen inisiasi Kristen dan sakramen penyembuhan. Sakramen inisiasi Kristen terdiri dari sakramen pembaptisan, penguatan, dan Ekaristi Kudus. Yang kedua, sakramen penyembuhan terdiri dari tobat dan pengurapan orang sakit dan sakramen-sakramen pelayanan persekutuan dan perutusan, yaitu sakramen penahbisan dan perkawinan. Sakramen inisiasi Kristen adalah inisiasi atau bergabung menjadi orang Kristen, dilaksanakan melalui sakramen-sakramen yang memberikan dasar hidup Kristen. Orang beriman yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru dalam sakramen pembaptisan dikuatkan dengan sakramen penguatan dan diberi makanan dengan sakramen Ekaristi. Sakramen-sakramen penyembuhan adalah Kristus yang penyembuh jiwa dan badan kita. Menetapkan sakramen ini karena kehidupan baru yang Dia berikan kepada kita dalam sakramen-sakramen inisiasi Kristiani dapat melemah, bahkan hilang karena dosa. Karena itu, Kristus menghendaki agar gereja melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya melalui sakramen ini, tobat dan pengurapan orang sakit. Nah, sakramen-sakramen pelayanan, persekutuan, dan perutusan adalah dua sakramen. Sakramen penahbisan dan perkawinan memberikan rahmat khusus untuk perutusan tertentu dalam gereja untuk melayani dan membangun umat Allah. Sakramen-sakramen ini memberikan sumbangan dengan cara yang khusus dan persekutuan gerejawi dan penyelamatan orang-orang lain. Nah, anak-anakku yang terkasih, dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen. Pada saat-saat penting dalam hidup, Kristus menyertai umatnya. Kehadiran Kristus ini dirayakan dalam ketujuh sakramen. Sakramen yang pertama, sakramen pembaptisan atau permandian. Jika seseorang secara resmi menyatakan tobat dan imannya kepada Yesus Kristus serta bertekad untuk bersama umat ikut serta dalam tugas panggilan Kristus, maka dia diterima dalam umat dengan upacara yang sejak zaman para rasul disebut. Kenyataan yang lebih dalam ialah bahwa orang yang menerima sakramen permandian diterima oleh Kristus menjadi anggota tubuhnya umat Allah. Orang tersebut laksana baru lahir di dalam gereja. Peristiwa kelahiran baru menjadi putra Bapa dalam Roh Kudus berarti bahwa selanjutnya ia ikut menghayati hidup Kristus sendiri yang ditandai oleh wafat dan kebangkitannya. Oleh karena itu, orang yang telah dipermandikan harus bersama Kristus mati bagi dosa supaya dalam Kristus ia hidup bagi Allah.
Kebenaran itu diperagakan, dirayakan, dan dilambangkan dalam peristiwa pencurahan air pada dahinya. Sementara wakil umat atau imam mengatakan, "Aku mempermandikan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dengan permandian mulailah babak baru dalam hidup seseorang. Kristus sendiri menjiwai dia melalui rohnya, maka segala pelanggaran dan dosa yang telah diperbuatnya dihapus. Nah, yang kedua, sakramen penguatan. Bagi orang dewasa, sakramen penguatan sebetulnya merupakan bagian dari sakramen permandian. Orang yang telah dipermandikan ditandai dengan minyak atau krisma, tanda kekuatan oleh Roh Kudus sebelum diutus untuk memperjuangkan cita-cita Kristus dalam gereja dan masyarakat. Sakramen penguatan menjadi tanda kedewasaan, maka orang yang menerima sakramen penguatan turut serta bertanggung jawab atas kehidupan umat Allah. Kepada setiap orang, Roh Kudus memberikan karisma-karismanya. Atas karisma-karisma Tuhan ini, orang yang bersangkutan menyadari tanggung jawabnya terhadap sesama dengan bakat kemampuan yang diterima dari Tuhan. Oleh orang yang bersangkutan diharapkan hidup bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk ikut membina tubuh Kristus. Bakat kemampuan menyatakan karya Roh yang melalui setiap orang Kristen mengantar sesamanya kepada Kristus. Nah, yang ketiga adalah sakramen Ekaristi. Pada malam menjelang sengsaranya, Yesus mengajak murid-muridnya untuk merayakan hari kemerdekaan bangsanya atau Paskah. Sesuai dengan adat istiadat Yahudi, bangsa Yahudi memperingati pembebasan dari Mesir dalam sebuah perjamuan kekeluargaan. Dalam perjamuan Paskah itu, Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikan roti itu seraya berkata, "Makanlah roti ini, karena inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan berisi air dan anggur sambil berkata, "Minumlah semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang diadakan dengan kalian dan dengan semua manusia demi pengampunan dosa." Jadi, kalau Yesus memberikan darahnya, berarti ia menyerahkan dirinya seluruhnya untuk kita. Kata Yesus mengungkapkan wafatnya. Injil Matius dan Markus menambahkan bahwa darahnya ditumpahkan, yang berarti ia dipersembahkan sebagai korban persembahan. Jadi, roti dan anggur menyatakan cara Yesus mati. Kemudian disebut juga mengapa ia harus mati, yaitu demi pengampunan dosa-dosa. Yesus kemudian berkata, "Kenangkanlah aku dengan merayakan perjamuan ini." Maka sejak zaman para rasul, umat Kristen suka berkumpul untuk bersyukur kepada Allah Bapa yang membangkitkan Yesus dari alam maut dan menjadikannya Tuhan dan penyelamat. Berkumpul di sekitar meja altar untuk menyambut Kristus dalam sabda dan perjamuannya merupakan kehadiran gereja yang paling nyata dan penuh ungkapan yang paling konkret dari persatuan umat dan Tuhan serta persatuan para anggotanya. Nah, yang keempat adalah sakramen tobat. Selama hidup di dunia, kita tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kita hidup dalam situasi dosa. Situasi dosa ini merasuki diri kita dan masyarakat kita sedalam-dalamnya. Perjuangan untuk tetap teguh berdiri tidak berdosa memang merupakan proses perjuangan yang tidak kunjung selesai. Oleh karena itu, usaha untuk bangun lagi sesudah jatuh, berbaik lagi dengan Tuhan dan sesama merupakan unsur yang hakiki dan harus selalu ada dalam hidup kita. Para pengikut Kristus perlu bertobat dan memperbarui diri secara terus-menerus di hadapan Tuhan dan sesama. Tanda pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama kita itu diterima dalam perayaan sakramen tobat. Seorang yang melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan berarti dia memisahkan diri dari Tuhan dan sesama selama suatu
kesalahan berat belum diampuni, ia tidak dapat ikut serta dalam ibadat umat secara sempurna. Dia ibarat cabang yang mati dari sebuah tanaman. Agar dia diterima kembali menjadi anggota umat yang hidup, dia harus bertobat dan menghadapi wakil umat atau pastor untuk mendapatkan pengampunan. Tobat sejati menuntut agar kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan itu diperbaiki. Yang kelima adalah sakramen pengurapan orang sakit. Jika seorang anggota umat sakit keras, keprihatinan Tuhan diungkapkan dengan sakramen perminyakan orang sakit. Kristus menguatkan si sakit dengan Roh Kudus-Nya yang ditandakan dengan minyak suci. Dengan demikian, si sakit dibuat siap dan tabah untuk menerima apa saja dari tangan Allah yang mencintai kita, baik dalam kesembuhan maupun dalam maut. Dengan menderita seperti Kristus, si sakit menjadi lebih serupa dengan Kristus. Yang keenam, sakramen tahbisan atau imamat. Umat membutuhkan pelayan-pelayan yang bertugas menunaikan berbagai tugas pelayanan di tengah umat demi kepentingan dan perkembangan umat dalam hidup beriman dan bermasyarakat. Pelayanan-pelayanan itu juga berfungsi untuk mempersatukan umat, membimbing umat dengan berbagai cara demi penghayatan iman pribadi dan bersama, membantu melancarkan komunikasi iman demi tercapainya persekutuan umat, persekutuan iman. Pelantikan para pelayan itu dirayakan, disahkan, dan dinyatakan dalam tahbisan atau sakramen imamat. Nah, dan yang terakhir atau ketujuh, sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan adalah membangun keluarga, merupakan kejadian yang sangat penting dalam hidup seseorang. Tentu, usaha sepenting ini tidak di luar perhatian Kristus serta umatnya. Maka Kristus sendiri hadir dalam cinta mereka antara suami dan istri. Cinta mereka menjadi tanda dari cinta Kristus kepada gerejanya. Kristus menguduskan cinta insani menjadi alat dan sarana keselamatan abadi. Umat Kristus merestui dan menyertai pengantin dalam keputusan mereka yang sangat penting. Di hadapan umat, kedua mempelai berjanji satu sama lain untuk setia dan cinta, baik dalam suka maupun duka, selama hayat dikandung badan. Allah bersendiri menjadi penjamin kesetiaan. Maka yang disatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Sakramen perkawinan berlangsung selama hidup dan mengandung panggilan luhur untuk membina keluarga sebagai tanda kasih setia Allah bagi setiap insan. Kristus mendampingi suami istri untuk membina cinta yang semakin dalam dan untuk mendidik anak menjadi warga gereja dan warga masyarakat yang berguna, dan untuk membangun keluarga Katolik yang baik pula. Suami dan istri yang hidup dalam perkawinan Katolik dipanggil pula untuk memberi kesaksian kepada dunia tentang cinta Allah kepada umat manusia melalui cinta suami dan istri. Hidup cinta mereka menjadi tanda cinta kasih Allah kepada manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, selain dari ketujuh sakramen di atas tadi, gereja juga mengadakan tanda-tanda suci yang mirip dengan sakramen-sakramen yang disebut sakramen tali. Berkat tanda-tanda suci ini, berbagi buah rohani ditandai dan diperoleh melalui doa-doa permohonan dengan perantaraan gereja. Nah, aneka ragam sakramen tali ada dua, yaitu pemberkatan, yakni pemberkatan orang, benda atau barang rohani, tempat, makanan, dan sebagainya. Contohnya, pemberkatan ibu hamil atau anak, alat-alat pertanian, mesin pabrik, alat transportasi, rumah, patung, rosario, dan makanan. Pemberkatan atas orang atau benda tersebut adalah pujian kepada Allah dan doa untuk memohon anugerah-anugerahnya. Kemudian pemberkatan dalam arti tahbisan rendah, yakni pentahbisan orang dan benda. Contohnya, pentahbisan atau pemberkatan lektor, akolit, dan katekis,
pemberkatan benda atau tempat untuk keperluan liturgi, misalnya pemberkatan gereja, kapel, altar, minyak suci, dan loteng. Devosi dalam gereja Katolik. Devosi dalam bahasa Latin artinya devotio, yaitu penghormatan. Devosi adalah bentuk-bentuk penghormatan atau kebaktian khusus orang atau umat beriman kepada rahasia kehidupan Yesus yang tertentu, misalnya kesengsaraannya, hatinya yang maha kudus, sakramen maha kudus, dan sebagainya. Atau devosi kepada orang-orang kudus, misalnya devosi kepada Bunda Maria dengan novena 3 kali Salam Maria, berdoa rosario, berziarah ke Gua Maria pada bulan Mei dan Oktober. Segala macam bentuk devosi ini bersifat sukarela atau tidak mengikat atau tidak wajib, dan harus bertujuan untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah Bapa sendiri, yaitu Yesus Kristus. Nah, anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah mempelajari ajaran-ajaran gereja Katolik yang tentang doa, kemudian sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Ada 7 sakramen dalam gereja Katolik, kemudian sakramen tali dan devosi. Nah, sekarang Pak Teo akan memberikan tugas untuk mengisi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, uraikanlah tentang tugas gereja yang menguduskan. Yang kedua, bedakanlah arti, fungsi, doa, dan liturgi dalam gereja. Dan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan 7 sakramen dalam gereja Katolik. Nah, silakan kerjakan, kemudian kirim di classroom. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah pembahasan kita pada hari ini yang bertemakan tentang gereja yang menguduskan atau liturgia. Semoga anak-anakku dapat memaknai arti dari gereja yang menguduskan dan dapat memaknai liturgia menurut ajaran gereja Katolik yang terdiri dari doa, kemudian sakramen-sakramen dalam gereja Katolik. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha murah dan maha baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Ya Bapa, terima kasih kami sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh yang bertemakan gereja yang menguduskan atau liturgia dengan lancar. Semoga kami semua dapat memaknai gereja yang menguduskan atau liturgia dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami aturkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku, tetap semangat dan patuhi protokol dari pemerintah. Terima kasih, berkah dalam.